Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih wa sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Amma ba'd, ayyuhal ikhwah wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah, saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah. Kita bertemu kembali di malam Ahad dalam rangka mengkaji pembahasan fikih menggunakan kitab Ad-Durarul Bahiyah fil Masail Al-Fiqhiyah karya Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani rahimahullah. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan Kitabul Khumus, ya. Kitabul Khumus itu tentang 1/5 harta yang dikeluarkan pada harta tertentu. Ya, jadi yang dikeluarkan 1/5 itu hanya dalam masalah rampasan perang dan rikaz. Rikaz yaitu harta peninggalan zaman jahiliyah. Nah, peninggalan sini umum, bisa berupa barang tambang kah, mungkin perak atau mungkin emas atau perunggu atau apapun yang berharga tentunya ya. Nah, maka kalau misalkan diketemukan ini, misalkan kita menemukan piring peninggalan kerajaan Kutai ya. Nah, Kutai kan kerajaan pertama ya di Indonesia ya. Nah, maka dihargakan berapa? Misalkan piring itu harganya 1 miliar, berarti keluarkan 1/5-nya, yaitu berapa? 200 juta. Sisanya 800 juta masuk kantong. Nah, itu rezeki. Nah, tapi ini juga rikas dengan syarat tanpa ditemukannya tanpa mengeluarkan biaya, tenaga, pikiran. Artinya ditemukan tanpa disengaja, istilahnya gitu. Dan kata Imam Syaukani tidak ada kewajiban mengeluarkan 1/5 selain dari ghanimah dan rikas. Ya, jadi tidak ada. Berbeda dengan orang Syiah. Orang Syiah memang diwajibkan umatnya mengeluarkan 1/5 hartanya. Nah, ini itu orang Syiah. Dan kita tidak seperti itu, karena tidak ada dalil yang mewajibkan seperti itu. Ya, kalau ada kita ikut. Tapi yang jadi masalah tidak ada dalil yang mewajibkan menzakatkan 1/5 ya. Kalau kita kalau misalkan dianggap seperti emas perak ya berarti cuma 2,5%-nya. Itu keringanan dari Allah, ya hendaknya kita bersyukur kepada Allah atas keringanan tersebut. Nah, itu Kitabul Khumus ya. Nah, sekarang kita masuk kitab baru. Kitab baru yaitu Kitabus Shiyam. Kitab tentang puasa ya, puasa, Shiyam. Shiyam dari kata saum, asal katanya yaitu diam. Diam, asal katanya diam. Berdasarkan ucapan Maryam ketika Maryam ini hamilnya terasa berat, Allah menyuruh Maryam untuk berkata, kalau ada orang ngajak bicara, inni nadartu lirrahmani sauma falan ukallimal yawma insiya. Aku sudah bernazar kepada Allah yang Maha Pengasih untuk saum, untuk puasa. Karena itu aku tidak akan mengajak bicara seorang pun pada hari ini. Tidak akan mengajak bicara seorang pun. Aku bernazar untuk berpuasa. Maksud saum, puasa di sini artinya diam. Nah, gitu. Sedangkan secara istilah mungkin jelas maknanya adalah puasa menahan diri dari makan, minum dan pembatal puasa sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari ya. Bukan sampai munculnya bintang. Karena yang baru buka ketika munculnya bintang, ini kebiasaan orang Yahudi dan diikuti oleh orang Syiah. Jadi orang Syiah baru bukanya kalau udah ngeliat bintang, bukan matahari tenggelam. Jadi agak malam. Dan ini menelisih petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulainya tetap fajar. Mulainya tetap fajar. Kalau matahari terbit mulai. Oh alam, saya nggak ada pembahasan ulama, mereka beda. Yang beda disebutkan itu ketika bukanya saja. Ya, Allahu a'lam. Yaitu Kitabus Shiyam. Nah, sekarang kita masuk saja. Kata Imam Syaukani rahimahullah, Kitabus Shiyam, kitab tentang puasa. Shiyam, saum, ini sudah jadi bahasa Indonesia.
Yajibu kata Imam Syukani rahimahullah, yajibu siyamu ramadhana li ru'yati hilalihi min adlin aw kamali iddati sya'bana. Wajib puasa Ramadan karena melihat hilal, karena ru'yah hilal dari seorang yang adil, atau karena sempurnanya bulan Sya'ban. Hisab. Jadi wajib puasa Ramadan karena ru'yah hilal dari seorang yang adil, atau karena sempurnanya bilangan Sya'ban. Artinya di tanggal 29 Sya'ban, kalau memang ada seorang menyaksikan hilal Ramadan, maka yang melihat ini dan kaum muslimin lainnya wajib puasa besoknya. Kalau tidak, maka disempurnakan Sya'ban 30 hari. sampai 30 hari. Ini berdasarkan hadis masyhur dalam Sahih Bukhari Muslim dan sahabat Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati." Berpuasalah karena melihatnya dan berbukalah karena melihatnya. Yang di sini yaitu hilal. Berpuasalah karena melihatnya, yaitu melihat hilal Ramadan, dan berbukalah, jangan berpuasa lagi ketika melihat hilal Syawal. Nah ini, jadi ini dalil bahwasanya puasa Ramadan karena melihat hilal, melihat bukan menghitung. Dari sini kita bisa menyimpulkan pendapat yang benar bahwasanya masuk dan keluarnya Ramadan hanya ditentukan dengan Hilal. ru'yatul hilal, melihat hilal, bukan menghitung. Ya itu, ya. Jadi begitu Bapak ya. Ini pendapat mayoritas ulama. Ya walaupun kita akui memang ada sebagian ulama yang menyatakan boleh pakai hisab ini, tapi ini pendapat yang sangat lemah ya, sangat lemah. Yang benar ru'yah hilal, dan ru'yah hilal, melihat hilal juga boleh, tidak mesti mata telanjang, bisa juga menggunakan teropong ya, seperti di mana-mana gitu ya, di Indonesia gitu kan, teropong. Tapi ini bukan kewajiban. Artinya kita tidak dituntut pakai teropong atau apa, enggak. Kalaupun kita ini mata telanjang pun cukup, kita lihat oh itu udah ada hilal, sudah. Atau tidak terlihat, sudah. Tidak dituntut kita harus pakai teropong yang besar sehingga kelihatan. Ya, karena di zaman Nabi pun kita cuma semata-mata itu. Lihatlah, berpuasalah karena melihat hilal. Melihat ini umum, bisa dengan mata telanjang atau bisa menggunakan teropong dan alat teknologi lainnya. Itu kan sarana, sama seperti mic ya Bapak ya. Jadi namanya sarana ini tidak ada intinya, tidak ada istilahnya batasnya, selama tidak haram ya. Ya contohnya di zaman Nabi kan tidak ada mic ya kan, lalu sekarang ada mic, apakah bid'ah? Ya kalau dianggap bid'ah dunia ya. Ya itu diperbolehkan karena itu sarana kan, bukan ibadahnya kan, ya kan. Ya tapi di sini juga menunjukkan kalau azan tanpa mic sah tidak? Sah. Sah. Ya sama seperti hilal tadi. Kalau seorang melihat hilal dengan mata, sah tidak? Nah, tapi kalau pakai teropong boleh juga, tapi itu bukan kewajiban. Sama seperti azan di masjid misalkan tanpa mic, sah tidak? Sah. Ya, tapi kalau pakai mic boleh. Ya, bahkan bisa jadi itu lebih afdal di zaman sekarang karena bisa menjangkau yang jauh. Nah, gitu. Lebih akurat ya. Tapi itu bukan syarat sahnya adzan ya. Jangan sampai ada orang yang istilahnya membid'ahkan adzan pakai mic. Ya kan ada yang begitu Bapak. Saya dengar dari seorang, dia lagi berjalan-jalan dakwah setempat, terus ada orang yang ketika itu adzannya pakai mic, malah disalahkan. Adzan tuh nggak boleh pakai mic katanya. Aneh juga, zaman sekarang ada yang gitu. Nah itu keliru juga ya. Nah itulah pentingnya ilmu. Ya kita lanjut lagi. Wajib puasa Ramadan karena ru'yah hilal, melihat hilal yang muncul dari seorang yang adil. Ya, seorang yang adil. Jadi yang disyaratkan satu orang. Memang ada beda pendapat ya. Sebagian ulama, ini di sini disebutkan oleh Imam Syukani, ini pendapat Malik, Auza'i, Imam At-Tauri, bahwasanya hilal, ru'yatul hilal ini diterima dari dua orang adil. Dua orang adil. Kalau satu orang tidak diterima. Adil ini artinya apa?
Adil. Jujur, terpercaya, bukan orang yang menampakkan dosa besar. Kalau dosa kecil, semua orang tidak lepas dari dosa kecil kan? Ya kan? Yang jadi patokan adil tidak itu artinya dia tidak fasik, tidak menampakkan dosa besar. Yang tampak artinya kalau tersembunyi bukan dosa kita kan? Ya. Kita kan menilai seorang berdasarkan lahirnya kan? Maka kalau ada seorang muslim yang tidak nampak melakukan dosa besar, tidak berjudi, tidak mencuri, tidak korupsi, tidak mabuk-mabukan, lalu orangnya misalkan menjaga sholat. Nah, kalau ada orang ini bersyahadat, bukan bersyahadat, artinya bersaksi, saya menyaksikan hilal Ramadan tadi, saya lihat menyaksikan. Yang lain gak lihat, tapi dia lihat. Maka menurut Imam Syukani, satu orang yang adil ini sudah cukup dijadikan dasar untuk berpuasa besoknya. Sedangkan Imam Ats-Tsauri, lalu Malik, Laits menyatakan harus 2. Yang benar, pendapat yang benar 1. Dalilnya apa? Ibnu Umar dalam Sunan Abu Daud berkata, taro'an nasul hilal. Akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aitu fasamahu wa amara an-nasa bisiyami. Orang-orang sedang mencari hilal, kata Ibnu Umar. Jadi lagi cari mana hilal udah muncul udah. Orang-orang lagi menyelidiki hilal, maka aku pun mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa aku telah melihat hilal. Jadi orang mencari nggak dapat, Ibnu Umar dapat, lihat dia. Maka Rasulullah pun berpuasa dan menyuruh orang-orang untuk berpuasa. Nah, di sini yang lihat berapa orang? 1. Dan ternyata diterima. Nah, Ibnu Umar saja. Dan begitu dalam hadis lain, kisah seorang Arab Badui juga sama. Dia 1 orang, Nabi terima kesaksiannya. Yang jelas syaratnya apa? Adil. Artinya kalau yang melihatnya ini, yang bersaksi ini orang yang fasik, nggak diterima. Kalau ada orang biasa judi tiba-tiba, saya menyaksikan hilal, nggak diterima itu. Apalagi kalau orangnya terkenal pendusta. Wah, ini lebih parah lagi. Ya, itu lebih, dusta ini adalah istilahnya apa? Akhlak atau perilaku buruk yang sangat buruk. Perilaku buruk yang sangat buruk. Maka kalau ada orang yang terkenal pendusta bersaksi sudah melihat hilal, persaksiannya ditolak. Apa ya? Jelas apa ya? Jadi kesimpulannya, pendapat yang benar, dan ini bisa dibilang pendapat Imam Ahmad, Abu Hanifah, salah satu pendapat Imam Asy-Syafi'i, dan ada yang menyatakan ini jumhur ulama, bahwasanya ru'yah hilal, melihat hilal ini sah dari 1 orang adil, cukup 1 orang. Tapi kalau misalkan lebih dari 1, bagaimana? Lebih bagus lagi. Apalagi kalau melihatnya misalkan Indonesia ada beberapa provinsi semuanya lihat, ini lebih bagus lagi. Jelas Bapak? Ini pembahasan sebenarnya nanti cocoknya ya. Kita siang nih puasa, apa-apalah. Ada berapa ini lagi? Kurang 2 bulan. Kurang 2 bulan lagi, apa persiapan? Pas. Iya, al-ilmu qabla al-qauli wal amal. Dari ilmu sebelum beramal. Ya, kita lanjut. Jadi wajib puasa Ramadan karena ru'yah hilal, melihat hilal yang muncul dari 1 orang adil, atau karena sempurnanya bilangan Sya'ban. Ya, artinya kalau ru'yah di malam setelah hari ke-29, lalu di malamnya tidak nampak hilal, maka Sya'bannya disempurnakan jadi 30. Berdasarkan sabda Nabi dalam Sahih Bukhari Muslim, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Berpuasalah karena melihat hilal Ramadan, dan jangan berbukalah ketika melihat hilal Syawal. Fa in ghumma 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'ban 30. Kalau memang kalian terhalangi oleh awan, maka genapkanlah bilangan Sya'ban menjadi 30. Nah, ini Bapak. Tanda munculnya hilal itu kan apa ciri-ciri tanda hilal? Ya seperti ini, seperti apa bulan ya, mungkin ada anak bulan. Iya, seperti mungkin ada garis seperti apa gitu. Saya sendiri belum lihat terus. Bulan sabit. Seperti bulan sabit ya. Iya. Munculnya di mana Ustaz? Di barat. Tenggelamnya matahari. Ikan bersamaan tenggelamnya matahari. Muncul situ. Makanya harus teliti juga, karena kadang ini kalau orang nggak mau perhatikan, dia saya ini dulu minum kopi dulu, pas keluar udah hilang hilalnya saja. Makanya harus diperhatikan ketika tenggelam matahari, perhatikan ada nggak. Makanya kan kalau di berbagai negara, bukan Indonesia saja, sudah ada timnya. Tim hilal. Tim khusus kan tim hilal.
Dan ini tim hilal ini ditunjuk oleh Pemerintah. pemerintah. Makanya pendapat yang kuat juga, kalau ada seorang bersaksi melihat hilal, tapi kesaksian ditolak oleh pemerintah, maka nggak diterima kesaksiannya tersebut. Jadi yang jadi patokan dalam sini pemerintah, mau puasa hari raya pemerintah, karena Idul Fitri, puasa Ramadan ini ibadah kolektif, ibadah bersama. Oh, iya. Maka yang paling berhak menentukan adalah pemerintah, bukan ormas. Ya, karena kalau pemerintah menentukan, itu akan menyatukan umat. Ya tidak. Tapi kalau ormas masing-masing punya ini, tarekat ini punya ini. Ya orang Naswandi itu Ya, sudah Udah hilang. 3 hari lebaran dia masih nah puasa. itulah akibat dari itu. Sebenarnya kenapa bisa muncul itu, bukan terkait masalah fikih saja, masalah akidah. Bapak-bapak, terkait ketaatan kepada pemerintah, kita harus taat kepada pemerintah. Ini bukan bab fikih, ini pembahasan akidah. Manhaj. Artinya ini pembeda antara Ahlus Sunnah dengan Ahli Bid'ah itu. Ahlus Sunnah itu sangat memperhatikan masalah ketaatan kepada pemerintah, karena para ulama memasukkan ini dalam bab-bab akidah, bukan bab fikih semata. Kalau masalah fikih ya kita bisa, oh iya kamu silakan. Tapi ini masalahnya akidah. Makanya kita harus lebih perhatikan masalah ini ya. Jelas Bapak. Ya kita lanjut. Jadi itu kita wajib puasa Ramadan karena melihat ru'yah hilal yang muncul dari satu orang, atau kalau tidak muncul maka disempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30. Ya, kata Imam Sya'ban di sini, wa yasumu 30 yauman ma lam yadhhar hilalu Syawal qabla ikmaliha. Nah, ini disebutkan akhirnya. Dan hendaknya puasa seseorang berpuasa 30 hari. Oh, ini kalau udah Ramadan ya. Kalau seorang sudah masuk Ramadan, maka hendaknya dia puasa 30 hari selama belum tampak hilal Syawal, sebelum sempurnanya Ramadan tersebut. Jadi kalau memang sudah hari ke-29, maka malamnya dilihat. Kalau memang hilal Syawal belum nampak, berarti sempurnakan Ramadan jadi 30. Ya, menjadi 30. Jelas Bapak? Ya. Kita selesai. Lanjut lagi kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, wa idza ra'ahu ahlu baladin lazima sairul biladil muwafaqatu. Ya, jika penduduk suatu negeri melihat hilal, maka wajib bagi penduduk lainnya di negeri-negeri lainnya mengikuti hilal penduduk tersebut. Jika penduduk suatu negeri melihat hilal, maka penduduk di negeri-negeri lainnya wajib mengikuti hilal penduduk tersebut, ru'yah penduduk tersebut. Jelas maksudnya? Jadi kalau misalkan di Papua sudah terlihat hilal, maka di Jawa wajib mengikuti hilalnya tersebut, ru'yah hilal tersebut. Yang di Sumatera wajib mengikuti ru'yah hilal yang ada di Papua tersebut. Jelas Bapak? Nah, terus bagaimana dengan yang beda negara, beda benua? Nah, ini terjadi beda pendapat. Pendapat yang kuat, saya simpulkan aja, pendapat jumhur ulama tetap mengikuti satu ru'yah. Ya, ini pendapat yang disebutkan, ini jumhur ulama, mayoritas ulama. Dan ini pendapat yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam beberapa kitab beliau. Tapi ini asalnya. Kalau di Amerika terlihat hilal, Indonesia buka. Di Amerika terlihat hilal Ramadan, maka Indonesia ikut Puasa. puasa. Di Rusia sudah ada hilal Ramadan, maka yang ada di Alaska ikut. Yang di Jerman sudah terlihat hilal Syawal, maka yang di Papua harus ikut hilal Syawal. Besoknya Idul Fitri. Ini asalnya. Tapi dalam prakteknya tetap mengikuti keputusan pemerintah. Ya. Karena sekali lagi puasa Idul Fitri ini ibadah kolektif. Ibadah kolektif itu artinya ibadah istilahnya jamaah, ibadah yang mengumpulkan jumlah orang, ibadah bersama. Maka dalam hal ini yang menentukan adalah pemerintah. Loh, bagaimana kalau pemerintah salah? Ya sudah, pemerintah yang nanggung dosanya. Pemerintah tahu yang benar gini tapi ngambil yang salah, maka itu urusan pemerintah. Ya, maka apa dalilnya? Dalilnya dalam beberapa kitab hadis dalam Sunan Tirmidzi disebutkan as-sauma yauma tasumun wal fitru yauma yuftirun. Yang namanya puasa adalah hari ketika orang-orang berpuasa, dan hari berbuka hari apa maksudnya? Idul Fitri adalah hari ketika orang-orang berbuka. Maksudnya apa? Kata para ulama, maksudnya puasa itu mengikuti kebanyakan manusia ketika itu, dan
keputusan dari penguasa. Jadi kalau penguasa dan kebanyakan manusia puasa, maka ikut itu. Ya. Penguasa itu kan ulil amri. Betul. Iya. Iya, betul. Ya. Ya walaupun kita tidak ingkari ada beda pendapat Bapak ya, tapi pendapat yang lebih hikmah, lebih bijak yaitu kita mengikuti buka dan puasa mengikuti keputusan pemerintah. Karena ini ibadah yang nampak. Kalau ibadah yang tersembunyi ya nggak terlalu parah. Ini ibadah yang nampak. Yang ini udah buka, yang ini masih puasa. Kan nampak sekali kan perbedaannya kan? Ya kan? Walaupun ada sebagian orang berusaha mengikis perbedaan, apa saling toleransi. Tapi dalam kenyataannya tetap aja di belakang ngomong, so itu udah buka, gitu. Ya tidak. Kita misalkan ada sebagian orang masih puasa, ini udah berangkat, Allah Akbar, walaupun dalam lisannya nggak apa-apa kita toleransi, tapi dalam hatinya masa ini udah buka, ya gitu kan. Makanya ini kan. Ya, makanya untuk yang menyatukan ikuti keputusan pemerintah. Allahu a'lam bishawab. Jelas Bapak? Ya itu permasalahan ketiga yang sebelumnya Mas Syokani. Lalu berikutnya kata Imam Syokani rahimahullah, wa 'ala shaimi an-niyatu qabla al-fajr. Orang yang berpuasa wajib berniat sebelum terbit fajar. Ya. Orang yang akan berpuasa wajib berniat sebelum terbit fajar. Ini berdasarkan hadis dalam Sahih, dalam Musnad Ahmad dan Kitabus Sunan dari Hafsah istri Nabi, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man lam yujmi'is siyama qabla al-fajr fala siyamalah." Siapa yang tidak berniat puasa sebelum terbit fajar, maka tidak ada puasa baginya. Tidak ada puasa baginya. Artinya puasanya tidak sah, tidak diangkat. Maka harus punya niat sebelum terbit fajar. Bagaimana lupa tengah hari baru teringat ya? Oh, baru ingatnya pas besok paginya. Ya tengah hari baru teringat. Tidak niat, tidak sah puasanya. Tapi dia harus selesaikan, nggak boleh batal. Artinya gini, kalau misalkan seorang baru sadar, misalnya gini, dia udah makan sarapan pagi, udah makan lontong, udah kenyang, udah minum kopi, tiba-tiba udah ada hilang sebenarnya pengumuman tadi malam. Akhirnya gimana nih? Udah makan, apakah terus makan atau berhenti? Berhenti. Tapi dia harus ganti puasanya hari itu. Iya, karena dia tidak ada niat ketika itu. Nah, niatnya bagaimana ini Ustaz? Yang mana? Niat apa itu puasa ini? Menahan diri. Ada yang dulu Ustaz mengajarkan niat waktu maghrib itu diniatkan nawaitu saum magadi. Oh, itu lain lagi. Jadi maksud ujang itu gitu dah ya? Iya. Itu yang maksudnya itu. Oh, berarti itu pembahasannya melafalkan niat. Rupanya membaca. Iya. Lupa yang baca, Iya. udah tengah hari kita puasa baru teringat niat. Itu yang maksud. Oh, kalau itu lain lagi masalahnya. Yang niat itu dalam hati ya, bukan dilafalkan ya. Jadi kalaupun tidak dilafalkan, ya sah. Ketika seorang bangun malam hari sahur, dia ngambil ini piring, ngambil ini, lalu makan. Itu kira-kira ada niat ya? Iya. Sudah ada niat jelas lah. Dia bangun di malam hari ngambil piring. Itu puasa. Itu udah puasa, ada niat sebenarnya. Kalau dia tahu besok mau puasa. Iya, karena besok udah mau puasa ya. Kalau dia tertidur kan? Tertidur Iya. sampai terbit fajar. Tapi malam sudah ada niat, saya besok mau puasa. Kita mau puasa kan? Oh, nggak masalah. Sah. Yang penting mau tidur ada niat. Walaupun tertidur nanti kan. Iya, nggak masalah. Ustaz, Nggak masalah. kalau kita jaga-jaga boleh nggak kita borong niat tuh Ustaz? Boleh. Kan besok mau puasa nih, Iya. malam ini kita kan hati-hati kan. Kita niatkan puasa ini untuk 1 bulan gitu kan. Iya, boleh. Kita Ada. niatkan puasa Ramadan untuk 1 bulan ini. Betul. Kita khawatir kadang Tiduran. memang nggak Iya. malamnya. Ya nggak masalah. Itu memang ada beda pendapat di antara ulama. Apakah niat ini harus setiap malam atau dari awal Ramadan sampai akhir niat? Ya, pendapat yang kuat boleh. Satu ini dari awal aja boleh. Boleh. Ya. Tapi kalau pemerintah besok niatkan 1 bulan penuh. puasa, kita niatkan 1 bulan Iya. 1 bulan penuh. Iya. Nggak masalah. Lebih aman. Ya. Tapi sekali lagi nggak disyaratkan harus diucapkan ya. Niat itu kan urusan hati ya. Kalaupun diucapkan
Bahkan kalau misalkan seorang mengucapkan, misalnya saya niat puasa hari kedua, padahal baru hari Sabtu. Salah. Jadi gimana? Salah nggak puasanya? Nah, contohnya gini Bapak, kayak sholat kan. Awal itu kan usoli ya, usoli ardallah ya, nggak hafal saya, nggak pernah praktek. Misalkan seorang niatnya sholat maghrib, tapi yang diucapkan usoli fardul isya 4 rakaat, Allahu akbar. Dia niatnya di hatinya pengen sholat maghrib, tapi yang terucap sholat isya. Saya niat sholat isya 4 rakaat. Maka yang dianggap ini atau ini? Ini. Makanya sebenarnya ini tidak diperlukan mengucapkan niat ini. Bukan sesuatu yang wajib, begitu juga sunnah. Ya memang ada, kita harus akui ada sebagian ulama menyatakan dianjurkan. Tapi untuk menyatakan dianjurkan butuh dalil. Dan di dalam hal ini tidak ada dalil yang menyebutkan harus melafalkan. Jelas Bapak ya? Ya. Jelas? Atau tadi ada yang ditanyakan lagi? Ada? Pas. Ya pas. Sudah ditanyakan Pak Ramli ini. Oh masalah itu. Iya. 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 Nggak masalah. Ya, ada niatnya seperti ini. Yang satu setiap hari nawaitu soma gadin ada di pagi sore ada di lillahi ta'ala. Ada yang niatnya nawaitu soma sahri kullihi lillahi. Itu namanya mengucapkan niat untuk sebulan itu berarti. Ya. Yang terakhir itu. Ya intinya ya bisa juga, tapi nggak perlu diucapkan itu aja. Nggak perlu. Ya. Nah ini jadi sekali lagi Bapak, wajib punya niat sebelum terbit fajar. Niat puasa sebelum terbit fajar. Ini disepakati oleh para ulama. Ini terkait puasa wajib. Adapun puasa sunnah Boleh. ada beda pendapat. Apakah harus niat atau tidak diharuskan ada niat? Pendapat yang kuat tidak mesti ada niat. Ya, artinya kalau puasa sunnah, seorang misalkan baru bangun mau puasa Senin Kamis, dia nggak ingat malamnya karena nggak ingat bahwa besok hari Senin. Nah di pagi hari ketika bangun sholat subuh, belum minum belum apa, sholat subuh. Nah pulang sholat subuh dia ingat, harusnya kan biasanya puasa Senin. Wah saya lupa niat. Nah gimana? Apakah lanjut puasa atau gimana? Lanjut. Ya karena berdasarkan hadis yang disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari atau Sahih Muslim sini, bahwasanya Nabi SAW satu hari masuk ke rumah salah seorang istrinya. Lalu bertanya, ada makanan tidak? Tidak ada. Akhirnya kata Nabi, inni shaim. Inni idan shaim. Kalau begitu aku puasa saja. Niat puasanya setelah terbit fajar. Puasa apa ini? Puasa sunnah. Jadi kalau puasa sunnah boleh. Setelah terbit fajar baru niat. Tapi kalau puasa wajib harus sebelum terbit fajar. Ya. Jelas. Kalau fajar itu dia tidak sengaja dia minum kan? Boleh lanjutkan? Ya. Yang mana yang puasa? Sunnah. Puasa sunnah dari Senin Kamis. Oh dia setelah terbit fajar minum kopi, makan lontong, saya saya lupa puasa gitu. Iya. Puasa Nggak sah. Karena udah Kamis. Iya nggak bisa karena udah terlanjur makan. Kalau dia belum makan nggak apa-apa lanjut. Sudah kenyang pare. Udah makan lontong, udah kenyang, minum kopi, saya puasa. Ini kan lupa ya. Nggak sah ya? Nggak salah. Kecuali kalau memang gini, seorang misalkan puasa sunnah, jangan puasa sunnah, puasa wajib sekalipun, dia udah niat sebelum fajar, Dia lupa, udah sahur, masuk pagi dia sholat subuh, pulang subuh kebiasaan dia ngopi kan, dia lupa bikin kopi minum. Itu terus sama istri, Bang, puasa. Oh iya ya, udah habis satu dus. Nah bagaimana nih? Lanjut puasa bonus itu. Terus sakit. Bonus itu ya. Jangan diulang lagi. Dia bilang. Tapi kalau lontong 2 piring kan Lupa-lupuan nama. Sengaja lupa. Lupa ingatannya. Ya udah, kita lanjut. Nah selesai itu pembukaan dari Imam Syaukani. Lalu berikutnya kata Imam Syaukani, faslun, pasal terkait kitabus siam, kitab puasa. Ini sebenarnya membahas tentang pembatal puasa. Kata Imam Syaukani rahimahullah, yabtulu bil akli wasyurbi wal jima'i wal qai' amdan wa yahrumul wisal wa 'ala man aftara amdan kaffaratun ka kaffaratil dhihari wa yandubu ta'jilul fitri wa ta'khirus suhuri bukan sahuri ya. Kata Imam apa? Wayandabu ya, dianjurkan. Ya kata Imam Syaukani, puasa batal karena makan, minum, jima, bersetubuh dan muntah secara sengaja.
Dan diharamkan melakukan wisal, menyambung puasa terus-menerus. Dan orang yang berbuka puasa secara sengaja sebelum waktunya, dia harus membayar denda kafarat seperti denda orang yang melakukan zihar. Zihar itu berkata, engkau wahai istriku seperti punggung ibuku. Nah, ini sudah kita bahas ya. Wayundabu, dan dianjurkan, saya baca dulu ya, nanti kita bahas. Dan dianjurkan menyegerakan buka puasa dan mengakhirkan suhur, makan sahur. Jadi suhur perbuatannya, sahur makanannya. Kalau kita nyebutnya apa? Sahur itu artinya apa? Perbuatannya ya. Tapi sebenarnya sahur itu artinya makanannya, makanan yang dimakan di waktu itu. Kalau perbuatannya namanya suhur. Nah, coba sama sini dalam hadis at-tuhuru syatrul iman. Tuhur, bersuci adalah sebagian dari iman atau separuh dari iman. Tuhur artinya bersuci. Tahur airnya. Sama wudu, sama wadu. Wudu, perbuatan wudunya. Wadu air yang digunakan untuk wudu. Ya ini faedah bahasa aja lah. Bahasa atau rinci nanti bingung ya. Indonesia itu sahur itu ada singkatnya. Apa itu? Sarapan pagi. Sarapan pagi. Ada singkatnya. Ada ya. Iya. Baru tahu juga saya. Iya. Sarapan untuk Ramadan. Sarapan Untuk Ramadan. Hari untuk Ramadan. Ya udah mungkin lah. Iya. Ya udah. Kita lanjut ya. Jadi di sini Imam Syaukani menyebutkan beberapa pembatal puasa. Kata Imam Syaukani yang pertama, puasa batal karena makan. Nah, ini sepakat para ulama bahwasanya makan. Dan yang kedua minum. Ini juga pembatal puasa. Ya berdasarkan mungkin bapak-bapak pernah baca dalam surat Al-Baqarah. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan minumlah sampai terbit, sampai beda nampak benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Maksudnya terbitnya fajar. Tsumma atimus siyama ila lail. Setelah itu sempurnakanlah puasa sampai malam. Jadi sampai malam ini maksudnya sampai apa? Terbenam matahari. Tenggelamnya matahari. Nah, ini dari sini menunjukkan bahwasanya pembatal puasa yaitu makan dan minum. Ya. Ini sekali lagi kalau disengaja. Kalau tidak disengaja tidak batal. Ya berdasarkan hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasiya wa wasaim fa'akala aw syarib falyutimma shauma fa inna ma at'amahum wa saqa." Siapa yang lupa dalam keadaan berpuasa, siapa yang lupa dalam keadaan berpuasa lalu dia makan dan minum, dia lagi puasa tapi lupa makan dan minum, maka hendaknya dia sempurnakan puasanya. Artinya apa? Lanjutkan puasanya. Kenapa? Karena Allah sudah memberinya makan dan minum. Nah, ini bonus istilahnya. Tapi kalau sudah ingat, Berhenti. tinggalkan, jangan tanggung lah. Nggak bisa ya. Itu Iya. misalnya kalau sedang sambalnya itu pedas ya. Itu sulit ya. Ya sabar. Kalau seorang lagi makan sambal, makan menggigit cabai pedas, setelah itu saya puasa, udah pedas ya, sabar. Tunggu sampai maghrib. Ya. Nah, ini bapak-bapak, kalau memang lupa lalu ini artinya gini, kalau orang tersebut makan dalam keadaan lupa, dia tidak dosa, puasanya sah. Tapi kalau ada orang yang menyaksikan, apa sikapnya? Kasih tahu lah. Tegur. Kalau dia tidak tegur, dia dosa. Jangan mentang-mentang, oh itu kan bonus kata Nabi. Nggak apa-apa lanjutan. Itu nggak boleh. Namanya kemungkaran. Sedangkan kemungkaran harus iya. Jadi yang namanya, nah ini juga kita bisa ambil faedah di sini bapak. Yang namanya kemungkaran, kalau terjadi baik disengaja maupun tidak, kewajiban kita harus mengingkari. Jadi jangan tahu, oh itu mungkin lupa. Nah, walaupun lupa, walaupun tidak tahu. Jadi yang namanya kemungkaran munculnya karena tahu, tidak tahu atau lupa, tetap harus ditegur, bukan didiamkan. Ya, jadi nggak ada alasan, wah ini kan orang itu tidak tahu, didiamkan. Nah, Nabi nggak pernah diam dalam masalah itu, terutama terkait masalah tauhid. Ketika sahabatnya menggunakan belang untuk mengobati sakitnya, Nabi nanya, untuk apa ini? Katanya apa? Untuk mengobati kelemahan saya. Maka kata Nabi apa? Inzirha, copot itu.
Fa innaha la taziduka illa wahnan, karena itu hanya menambah kelemahan bagimu. Nah, sahabat ini ketika melakukan itu sangat besar kemungkinan tidak tahu kan? Tapi apakah Nabi? Oh, yang nggak tahu dah apa-apa. Itu. Enggak, kemungkaran tetap kemungkaran, baik dilakukan karena tidak sengaja maupun disengaja, baik karena lupa ataupun tidak tahu, tetap ditegur. Nah, termasuk ini, kalau ada orang yang buka puasa, makan minum sebelum sebelum tenggelam matahari, itu kemungkaran kan? Tapi karena tidak tahu ya sudah bonus gitu kan. Nah, tapi kalau orang yang menyaksikannya harus tegur, nggak boleh gitu. Kamu puasa kan? Oh iya. Nah, gitu. Jelas Bapak ya. Nah, itu pembatal puasa yang pertama dan kedua ya, makan dan minum. Yang ketiga jima, ya, yaitu berhubungan badan. Nah, ini juga jelas, ini sepakat para ulama, itu juga merupakan pembatal puasa ya. Ya, berdasarkan ayat surat Al-Baqarah tadi. Ya, itu lalu berikutnya, itu pembatal ketiga. Yang keempat ya. Kalau ada orang Muslim di bulan puasa, dia merokok-rokok, kita tegur bagaimana? Ya, nggak apa-apa, tegur aja. Jadi kalau dia marah, ya sudah selesai. Yang penting kita udah nyampaikan ini. Dan saya yakin semua orang tahu katanya kan kalau merokok itu membatalkan puasa kan? Ya kan, tahu kan? memang dia ada puasa, tapi dia di muka umum dia. Itu juga. Ya, itu juga kita tegur itu. Di bulan Ramadan. Iya. Ya, harusnya diingatkan, jangan lah. Ada yang lain. Apa? Ada yang lain aja bagi diri saya. Iya. Iya, artinya memang puasa Ramadan ini kewajiban yang sangat agung Bapak ya. Makanya kita kadang prihatin juga menyaksikan ada saudara kita masih sama muslim, sama Islam se-Islam, tapi melalaikan puasa Ramadan. Nganggap puasa Ramadan biasa saja. Ketika bulan Ramadan dia masih sehat, tapi nggak puasa. Bahkan ada dulu itu ya di kampung nenek itu ada orang ini Ramadan nggak puasa sama sekali, padahal dia sehat. Salat pun tidak sama sekali kecuali salat Jumat. Alhamdulillah ada salat Jumat. Kalau nggak salat Jumat saya udah khawatir sekali. Gitu. Iya. Bagi pekerja keras, kerja keras, berangkat. Kalau bisa dia kalau bisa dia cari waktu lain kerjanya selain waktu puasa. Atau dia mungkin sanggup. Kenapa? Mungkin dia sanggup. Iya. Artinya dia minta keringanan misalkan untuk puasa, bagaimana caranya supaya dia sanggup berpuasa. Kalau bisa dia misalkan waktunya dialihkan malam-malam. Misalkan, tapi saya nggak salat tarawih, nggak masalah, salat tarawih nggak wajib. Sedangkan puasa Ramadan wajib. Ada sebagian orang perhatian sama salat tarawih, tapi puasanya enggak. Ini keliru. Salat tarawih tidak wajib. Ya, kalaupun ditinggalkan tidak berdosa, tapi puasa Ramadan ini wajib. Termasuk rukun Islam, ya kan? Bahkan disebutkan dalam Sahih Ibnu Hibban dari sahabat Abu Umamah, Nabi SAW suatu hari dalam tidur datangi dua orang. Dua orang ini mengajak beliau ke suatu tempat. Nah, ketika beliau sampai di tempat tersebut, terdengar suara cerita. Maka Nabi bertanya, "Mahadil aswat? Suara apa ini?" Maka dua orang Nabi itu menjawab, "Hadri ulwa wa ahlin nar." Ini adalah cerita penduduk neraka. Penduduk neraka. Nah, lalu Nabi berjalan lagi, lalu disitulah beliau menyaksikan ada orang yang digantung dalam keadaan terbalik, lalu mulutnya robek penuh dengan darah. Siapa itu? Kata Nabi. Maka dijawab, haula'il ladzina yuftiruna qabla tahillata shaumihim. Mereka itulah orang-orang yang berbuka sebelum waktunya. Berbuka puasa sebelum waktunya. Artinya dia puasa, tapi sebelum adzan maghrib 10 menit lagi dia udah makan. Ancamannya begini, digantung terbalik lalu dirobek mulutnya. Nah, ini bagi orang yang puasa tapi batal sebelum waktunya kan. Maka bagaimana orang yang tidak puasa sama sekali? Lebih berat lagi kan? Ya tidak. Kan orang tadi yang disiksa ini dia puasa, bukan nggak puasa, dia puasa, tapi sebelum waktunya dia udah buka. Ancamannya dengan dia apa? Hukumannya dibalik ininya, kakinya di atas, mulutnya di bawah, kepalanya di bawah, lalu dirobek mulutnya. Ini orang yang puasa tapi buka sebelum waktunya. Maka bagaimana pula orang yang tidak puasa sama sekali? Nah, ini lebih berat lagi hukumannya. Ya, bahkan Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair memasukkan ini dosa meninggalkan puasa Ramadan ke dalam dosa-dosa besar.
Bahkan beliau menyatakan bahwa orang yang tidak puasa Ramadan syarrun minal zani wal makas wal mudminil khamr. Orang yang meninggalkan puasa Ramadan ini lebih buruk daripada pezina, penodong, dan pecandu minuman keras. Jadi, maka puasa Ramadan ini bukan ibadah yang biasa, ibadah yang agung, ya. Maka jangan sampai meremehkan, ya. Cuma ya itu kenyataannya kalau kita nyaksikan ada sebagian saudara kita yang meremehkan masalah puasa Ramadan. Kata para ulama ini dosa yang sangat parah. Bahkan kata Imam Adz-Dzahabi bisa jadi diragukan keislamannya. Sampai begitu. Sebagian ulama menyatakan bahwa ini ada sifat zindiq pada orang dia, sifat munafik pada dirinya dan diragukan keislamannya. Sebagian ulama menyatakan demikian. Ya, maka hendaknya kita perhatikan demikian dan kita tegur saudara-saudara kita, mungkin kerabat kita yang melalaikan puasa, ya. Jangan sampai dia melalaikan dalam keadaan tidak ditegur. Kalau bisa kita tegur dulu. Adapun nanti dia marah atau enggak, udah selesai. Yang penting kita kasih tahu bahwa itu kewajiban dia. Jelas Bapak ya? Udah bisa, oke? Oh, udah bisa. Ya udah, insyaallah sisa pembahasan ini akan kita bahas pada waktu. Ya. Bagaimana orang yang dia puasa tapi salat yang 5 waktu nggak dikerjakan? Dia puasa Ramadan tapi tidak salat 5 waktu. Nah, Nabi SAW bersabda, "Man taraka salatal asar faqad habita 'amalu." Siapa yang meninggalkan salat asar, maka hilanglah seluruh amalannya. Ini salat asar saja. Gimana kalau ditambah salat maghrib? Gimana kalau tambah salat isya? Salat subuh. Jadi percuma bahwa mau puasa Ramadan lengkap 30 hari tapi kalau tidak sholat, hilang puasa ininya. Pahala ininya. Ya, hilang pahala puasanya, rugi ya. Maka jangan sampai kita meninggalkan sholat di bulan Ramadan. Jangan sampai ya. Enggak. Ya. Kita sudah berwudhu, kan? Ya. Kita mau salat kan? Jadi setelah pakaian kita keluar angin. Sudah berwudu. Iya, keluar angin lagi kan? Itu kita berwudu lagi. Iya. Apa kita diwajibkan juga bersuci lagi? Enggak ya? Enggak ada kewajiban seperti itu. Ada sebagian orang yang berpendapat seperti itu, tapi enggak ada dalil. Enggak ada dalil. Bagaimana orang yang kuli tadi namun terpaksa dia untuk kerja kuli? Benar-benar nggak ada profesi lain dan nggak bisa ditambah waktu lain. Iya. Ya biasanya kayak itu Ya kalau itu lain lagi masalahnya ya. Kalau memang benar-benar dia nggak ada waktu lain untuk bekerja, dan kalau nggak bekerja anak istrinya meninggal karena kelaparan, nah ini lain lagi. Iya, itu lain lagi pembahasannya. Nantilah. Ini kan kita baru awal, insyaallah. Pertemuan berikutnya. Iya nantilah. Panjang nanti.